atau jenis dari nabi palsu itu. Ya. Itu ada tertulis di berbagai ayat seperti di Yeremia 23. Kemudian bisa dibuka. Saya catat. Dibuka aja. Iya, saya catat aja bang. Saya hafal data-data itu. Matius 7 juga, di Matius 7 ada disebutkan di sana, di 1 Yohanes 4 juga. Kemudian kalau di perdebatan yang pertama tadi yang saya ikuti tadi, nggak tahu dia di awal atau enggak, tadi barusan tuh yang Bang Waru'u dari Nias tadi disebutkan tadi di situ bahwa nggak salah juga sih, itu kan persepsinya beliau bahwasanya nabi palsu itu dijatuhkan kepada Paulus, ya. Iya. Sedangkan Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 1 bang. Paulus disebut nabi di situ. Siapa yang menyebut dia di situ nabi, bang? Baca aja di situ, entah siapa yang mengatakannya. Enggak, dibahas aja di sini. Dibahas aja di sini siapa yang menyebut dia nabi. Lukas, muridnya. Apa dibuat di situ ayatnya? Coba ditampilkan di situ, bang, ayatnya, bang. Dibaca aja, dibaca. Kamera saya kan nggak bisa nih. Dibaca aja, dibaca. Dibuka. Lukas berapa tadi? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Yeremia 23 tadi ya. Matius 7 juga ya. Merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Ya. Oke. Boleh saya bantah sambil Anda lihat di Kisah Para Rasul, mana tahu masih bisa dirubah ayatnya. Boleh saya bantah ya. Jadi yang pertama yang Anda harus pahami di sini sebagai seorang Kristen, jangan sampai Anda kena nubuat Yesus. Kata Yesus, Anda melihat kuman di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Jadi Yesus mengatakan terkait nabi palsu itu datang kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ Bani Israel abad pertama. Jadi yang datang di abad pertama ngaku-ngaku murid Yesus itu ya Paulus. Maka benarlah saudara Deheb mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Nah, ketika Anda membawa Yeremia 23 bang, Yeremia 23 nabi palsu itu bercerita tentang nabi-nabi di Yerusalem. Baca nomor 15-nya. Jadi nabi palsu yang diceritakan Yeremia 23 itu adalah nabi palsu yang berasal dari tengah-tengah umat Yerusalem. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Nah, memang di dalam kitab saudara sendiri dikatakan dalam 2 Yohanes 1 atau 1 Yohanes 2, di situ diterangkan bahwasanya Antikristus itu memang berada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari mereka. Nah, itu jadi Yeremia nomor 23 itu kenanya kepada Paulus. Sekarang Matius 7 nomor 15-nya, di situ dikatakan kepada muridnya lagi kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu murid Yesus, nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, tadi saudara kita bahkan pastor pendeta tadi mengakui bahwa Kristen itu memang bagian daripada kunarion itu, berarti bagian daripada serigala itu, kan gitu. Jadi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, nabi palsu itu menyamar domba itu Israel, menyamar Israel, artinya bukan orang Israel, nyamar Israel. Nah, kalian ini menggunakan kitabnya Israel, membungkus diri kalian dengan terjemahan kitabnya Israel. Berarti kalian yang disebut itu buah daripada nabi palsu itu. Begitu saudara. Jadi nabi palsu itu simpel sih materinya. Ya, nabi palsu itu ya saudara kita dari Protestan tadi sudah mengakui bahwa Paulus dan pendeta tadi mengakui Kristen itu adalah kunarion alias guguk karena dia gitu. Maafkan saya ya kalau terlalu berat sampai Anda harus pingsan di tempat. Maafkan saya. Memang kebenaran itu harus kita uraikan supaya anak bangsa itu bisa cerdas, bisa paham. Jangan cuma bisa menuduh Nabi Muhammad nabi palsu, tetapi ternyata dia sendirilah nabi palsu itu, dia sendirilah penganut nabi palsu tersebut.
Gitu. Oke, silakan. Saudara Eliezer Manulang, bisa buka kamera? Halo. Bang, yang tadi bang, juga diturunkan saya bang. Yang mana ya? Aduh, barusan tadi bang. Buka kamera, silakan. Ya itu yang saya bilang tadi bang, ini masih tutup pemula bang. Jadi maunya gimana ini? Nah, Nggak bisa buka kamera? Tapi abang tadi mau bertanya, siapakah nabi palsu? Ya udah, silakan Anda jelaskan kalau gitu. Gini aja bang, sebenarnya kalau yang membahas nabi palsu itu, ini kita nggak usah buka-bukaan Alkitab Al-Quran segala, nanti dia menyembang nanti ya, pasti abang juga pasti akan. Halo. Iya, halo saudara Mangotan. Sorry, halo. Ini HP-nya lobet tadi, lobet bukan lari. Iya, bisa buka kamera kan? Tak bisa loh bang, kan tadi dia bilang. Oke, coba saya simpan dulu jawaban dan argumen abang. Kemudian boleh saya bertanya bang? Boleh. Oke. Tadi kan saya bilang itu nabi palsu itu mengarah ke Nabi Muhammad. Jika datanya Nabi Muhammad yang datanya terbantahkan bang. Iya. Jadi dengan adanya bantahan itu jangan lagi Anda membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal. Iya. Karena ketika Anda membawa Matius 7 gitu terbantahkan. Silakan. Di ayat manakah bahwasanya Muhammad itu nabi? Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan itu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Beliau menerima firman dari Allah melalui Roh Kudus. Qul man kana aduwwan li Jibril, menerima wahyu Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Kalau di Kristen Gabriel. Nah, syarat untuk menjadi nabi menerima wahyu. Wahyunya langsung dari Roh Kudus. Ya. Wahyu apa yang diterima Muhammad bang? Al-Qur'an. Oh, berarti Al-Quran itu langsung diterima oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti Nabi Musa menerima Taurat melalui para malaikat dari pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada sedikit pun indikasi nabi palsu, karena syarat menjadi nabi palsu itu yang pertama harus hidup di abad pertama, menemui murid-murid Yesus, nyamar-nyamar sebagai muridnya Yesus. Itu bang. Berarti semua isi tadi Al-Quran itu murni dari wahyu yang diterima Muhammad ya, gitu bang? Iya. Dan saya kira kita tidak sedang berbicara tentang kredibel kitab suci, tapi kita sedang berbicara tentang nabi palsu. Saya bukan mengarah ke sana. Terus karena setahu saya itu dan yang saya tahu Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Bagaimana dia mengutarakan wahyu itu ke dalam bentuk tulisan di dalam Quran? Ya, justru karena itulah dia dikatakan sebagai seorang nabi, karena dia tidak ngarang-ngarang, dia tidak melakukan penyelidikan, tidak seperti yang lain. Dia menguraikan Al-Quran itu. Buktinya Al-Quran diuraikan, tapi dia nggak bisa tulis bang. Nabi Muhammad itu maksudnya dia adalah nabi yang ummi. Maksudnya dia tidak pernah menulis sebuah kitab, dia tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quranul Karim. Iya. Nabi Muhammad itu justru mengajarkan Al-Quran, sampai Islam itu mengetahui tentang Al-Quran. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itulah mengajarkan Al-Quranul Karim, padahal beliau itu ummi, maksudnya tidak pernah membaca kitab sebelumnya, tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Jadi tradisi penyampaian Al-Quran itu adalah dengan cara dihafalkan, seperti itu bang. Al-Quran itu dihafalkan semua dan disebarkan gitu. Iya. Masih kurang logis sih saya bang. Saya bukan ini kurang masih logis. Kalau Nabi Musa nggak logis, tapi surah kabar dari barat kamu percaya kan lucu.
Al-Quran faktanya dihafalkan seluruh dunia, kok tidak logis? Itu fakta, itu real, itu terjadi. Halo Bang. Oke, saudara pendeta, kencang kali suara. Saya sudah live tadi, tapi apa namanya, mungkin belum berteman kita ya. Saya sudah follow ya Bang Sumang. Iya, tapi noise. Oh, masih noise ya? Doubling. Kencang kali di kuping saya, kencang kali ya Bang. Oh, tadi pelan ya, ini sudah kencang ya. Ini masih. Ini udah bagus. Tapi saya kurang tahu kalau di bawah, teman-teman di bawah mendengarnya gimana, udah bagus suara pendeta ini? Oke, udah bagus. Abang, kita di sini aja Bang. Teman-teman kita tidak menginginkan PK gitu. Di sini aja kita. Pak Pendeta, di sini aja kita, Pak Pendeta. Halo? Oh, Iya. maksudnya di sini aja ya? Iya. Ya, oke. Kalau di sini kan berarti satu arah ya, begitu ya Bang Sumaya? Bukan satu arah. Ya. Dua arah kita diskusinya, dua arah. Jadi Anda menjelaskan temanya siapakah nabi palsu yang merujuk kepada Paulus, atau saya juga bisa mirroring begitu? Bisa mirroring, bisa. Makanya apakah Nabi Muhammad ataukah kemudian Paulus, kan gitu Bang. Mirroring Bang, mirroring. Bisa. Silakan. Suara anak saya kedengeran nggak? Ada sih kedengaran, iya kedengaran suara anak kecil. Sebentar Bang ya. Iya, nanti kita kena pelanggaran kalau ada suara anak kecil. Iya. Kena pelanggaran kita kalau suara anak kecil. Silakan naik teman-teman non-muslim, kita diskusi baik-baik, pelan-pelan aja kita diskusinya. Halo saudara Maxen, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Siap. Malam Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan Bang. Iya, mohon kameranya dibuka abangku. Ini saudara Eliezer kok naik terus ya, nggak bisa buka kamera Bang, dia. terus aja Bang, nggak lama-lama kita Bang Nggak bisa buka kamera, ngapain dinaikkan? Katanya yang bisa buka kamera aja. Iya, silakan saudara Waksen. Mantap kali Bang. Iya, silakan Bang. Asap rokoknya Bang, pelanggaran kita kena asap rokok. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak tahu soal. Biasa langsung rungkat kalau ada ini. Ini yang mau dibahas apa nih Bang Suma? Terkait dengan siapakah nabi palsu di antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Karena Paulus itu kan juga nabi kami juga, Nabi Muhammad kami imani sebagai seorang nabi. Kemudian kalau nabi ini ternyata terbukti palsu, berarti agama kita ini tidak layak kemudian kita anut sebagai jalan keselamatan menuju kepada kehidupan berikutnya. Tuh kan, kena pelanggaran Bang. Anda kena pelanggaran dari YouTube, TikTok langsung dihajar sama ini, langsung dihajar sama siapa? TikTok. Nggak boleh merokok soalnya. Halo saudara Tony.
buka kameranya bang. Saudara Tony buka kamera. Halo, saudara Tony mendengarkan suara saya, silakan buka kamera. Ya, silakan buka kameranya bang. Saudara-saudara yang lain silakan buka kamera. Ya, mohon buka kameranya bang. Kalau tidak, moderator turunkan. Nah, silakan saudara Hadun Maximus dan saudara One Piece buka kamera. Halo. Kameranya dibuka, saudara Hadun Maximus. Menderita jaringannya. Jaringannya sangat menderita. Kedengaran? Iya, kedengaran bang. Minta ini apa, kameranya dibuka. Oke. Saudara Maxen tadi kena pelanggaran dari TikTok. Ya, sorry, maaf. Siap. Ya, silakan bang. Yang saya sampaikan tadi, kalau salah satu dari nabi kita ini palsu, maka agama kita ini tidak layak. Begitu juga kalau misalnya Islam, nabinya palsu, yang nggak layak juga. Begitu juga kalau ternyata Paulus itu palsu. Berbicara soal itu, mau berbicara soal nabi dari tetangga kita Muslim itu, saya nggak ada ranah untuk berbicara ke sana. Tapi kalau untuk Bang Suma mempertanyakan soal Paulus, mungkin saya bisa menjawab. Iya, silakan bang, silakan. Perspektif Kristen sesuai dengan apa yang saya ketahui. Baik, silakan bang, silakan. Jadi pertanyaannya apa nih? Siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 7, yang nyamar seperti domba tapi sebenarnya dia adalah serigala buas? Gimana? Siapa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di Matius 7, yang datang menyamar seperti domba tapi sebenarnya dia itu adalah serigala buas? Itu kan Matius 7 ayat berapa itu? 15 sampai nomor 23 bang. Itu kalau nggak salah itu Yesus mengatakan itu supaya kita itu waspada terhadap ajaran-ajaran yang memang menyesatkan lah, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Contoh mungkin mereka menggunakan nama Yesus tapi ajarannya itu menyimpang, begitu. Makanya dia bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi kalau memang orang itu dia adalah orang Kristen atau sekalipun dia pendeta tapi ajarannya itu menyimpang dari kebenaran yang disampaikan di dalam Alkitab, berarti itu jangan diikuti seperti itu.
Udah bang. Udah. Oke. Yang tertulis di sana di Matius 7 nomor 15 itu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, datang kepada kamu. Kamu di situ adalah Bani Israel, muridnya Yesus. Jadi kata kamu di situ ditujukan kepada siapa bang? Kepada orang-orang atau pengikut Kristus. Lah, Yesus sedang berbicara dengan muridnya kok jadi orang-orang bang? Bukankah di situ waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu? Kamu itu Yesus sedang berbincang-bincang soalnya sama muridnya. Iya, sama muridnya. Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang. Kan murid-muridnya itu di zamannya. Tapi kan pengikutnya sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Dia bilang waspada karena akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti bulu domba. Mereka itu seperti bulu domba tapi hatinya itu seperti serigala maksudnya. Iya, jadi ucapan Yesus itu kan untuk ini bang, untuk orang-orang yang itu memang dia bercakap-cakap dengan muridnya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk waspada. Begitu juga untuk pengikutnya. Iya, Yesus berpesan kepada muridnya pada saat dia mengajar agar muridnya itu waspada kepada penyesat yang datang nantinya, yang datang kemudian kepada mereka. Nah, jadi Yesus ini sedang bercakap kepada muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya yang bukan murid Yesus tapi ngaku-ngaku murid Yesus, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar murid. Jadi menurutmu siapa itu? Kan belum ada waktu itu. Ada bang, Paulus. Ya, saya tahu Paulus. Nah, Paulus kan bukan murid Yesus, tapi dia datang-datang mengaku sebagai muridnya Yesus. Nah, gitu abangku. jadi kalau memang seperti itu, karena Anda tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Kok saya tidak tahu? Kan Paulus yang datang kepada murid Yesus. Setelah Paulus ini datang kepada murid Yesus, maka buahnya pengikut-pengikut Paulus inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Jadi begini ceritanya. Gimana itu bang? Bang Suma mungkin tidak tahu soal itu, makanya sekarang saya harus menjelaskan kepada Bang Suma agar Bang Suma tahu supaya tidak ada salah paham, karena mungkin Bang Suma salah menafsirkan ayat itu sehingga Bang Suma mengklaim bahwa Paulus itu adalah penyesat. Jadi ceritanya Paulus itu memang dulunya dia adalah seseorang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia menjalankan itu, karena dulu itu Paulus itu sama orang-orang percaya tuh dia tangkap mereka, dia bunuh mereka, dia bantai mereka. Tapi ketika dalam perjalanannya dia ke Damsi, dia ditangkap Tuhan, lalu kemudian dia bertobat, sehingga dia dianggap dia itu menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang itu. Dan tapi dia setelah bertobat, awalnya itu memang dia belum bertobat. Seperti itu Bang Suma. Ada kok ayatnya, tapi sekarang saya lagi di tempat kerja. Kalau memang Bang Suma minta, besok-besok saya akan kasih ayatnya, karena itu udah tertulis di dalam Alkitab. Terus kalau bukan Paulus yang datang kepada murid Yesus di abad itu, abad pertama siapa bang? Kalau untuk
sejarah itu memang saya masih kurang gini, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab saya anggap itu adalah kebenaran karena firman Tuhan itu kekal. Iya, berarti tidak bisa dirubah, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak bisa dikatakan tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Iya, berarti yang datang kepada murid Yesus itu ya sudah jelas kan Paulus, nggak ada yang lain di luar itu, nggak ada orang Indonesia. Memang jelas Paulus, tapi ketika Paulus bertobat dia menyampaikan kebenaran dan supaya bangsa semua tahu, Paulus sampai mengatakan di dalam Alkitab bahwa mati untuk Kristus adalah keberuntungan baginya. Ngapain dia harus rela mati, mengorbankan dirinya mati hanya demi sebuah penyesatan? Itu tidak masuk akal kalau memang itu sudah dibuatkan itu Bang. pikirkan. Itu sudah dibuatkan. Tidak masuk akal. Nabi palsu Sekarang itu saya sudah. kasih contoh. Kira-kira Bang Suma mau nggak bohongin orang tapi nyawa Bang Suma itu jadi korban? Kira-kira Bang Suma mau nggak kira-kira itu? Bang, iblis itu rela masuk neraka kekal demi untuk menyesatkan orang. Apa yang didapat iblis? Apa yang didapat iblis? Tidak ada, cuma api neraka. Karena memang perlakuannya itu yaitu hanya untuk kejahatan. Ya. Dan sampai Bang Suma tahu, Yesus mengatakan untuk serigala itu datang, dia serigala kejam, dia bukan domba. Nah, untuk menyamar seperti domba kan dia harus pura-pura tobat. Bagaimana kemudian dia bisa memenuhi nubuat bahwa dia nyamar domba? Gimana cara Paulus bisa nyamar domba kalau dia tidak pura-pura bertobat, Bang? Gimana cara Paulus berpura-pura jadi domba kalau dia tidak bertobat? Harus dia pura-pura dulu, harus pura-pura. Karena semua indikasi nabi palsu itu dipenuhi sama dia. Dia datang kepada murid Yesus. 1, dia mengaku-ngaku sebagai domba. 2, dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. 3, mengaku bertemu Kristus di dalam bilik ketika dia di penjara. 4, lalu kemudian dia merubah hukum Taurat. 5, kemudian 6, menghentikan kemudian kurban hewan, menggantikan menjadi kurban manusia, mengajarkan dosa warisan. Itu banyak hal yang dipenuhi oleh Paulus. Itu jelas itu, Abang. Tidak ada dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap berlaku, tapi karena hukum Taurat itu tidak ada ajaran kasih, karena mata harus ganti mata, gigi harus ganti gigi. Paulus sendiri yang mengatakan. Jadi kita Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Kita gantian ngomong ya. Iya, silakan. Jadi ketika saya ngomong jangan mikrofon saya di mute. Iya, kan Anda ngomong tanpa dalil, cuman semua ada di dalam Alkitab. Saya tidak mengarang modal congor. Karena saya di tempat kerja, jadi saya nggak bisa bukakan dalilnya. Ya, di mana Paulus kemudian di mana Yesus memberikan mandat kepada Paulus untuk menjadi rasulnya? Itu di mana? Dia bukan ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus. Nah, itulah yang dimaksud serigala yang berdomba. Dia, ketika dia bertobat dan dia sadar bahwa bertobat versi Paulus dan versi Kristen. Kalau Paulus itu bertobat, itu ada di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, itu berbetul. Itu Anda salah, itu salah. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 15 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari
terus memenggal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok memenggal? Saya kasih data lengkap Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ya baca, makanya jangan cuma doktrin. Jangan cuma doktrin, jangan cuma dengarkan dogma, belajar Bible. Ini bukan doktrin, tapi ini memang kebenaran yang. Apa kalau bukan doktrin? Anda tak baca data, nggak ada memberikan data, ya doktrin lah itu, ngomong seenak perut. Yang pasti yang datang kepada murid-murid Yesus itu kandidatnya cuma Paulus doang, nggak ada yang lain. Jangan di-mute. Masa Anda sendiri mau ngomong? Moderator itu di bawah, karena kesal mungkin, nggak ada poin yang ada Anda sampaikan. Nggak ada poin gimana? Orang saya mengatakan apa yang ada tercatat di dalam Alkitab. Ya cuma ngarang-ngarang doang kalau saya bicara sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Mana bang buktinya? Entar saya cariin ya. Ya silakan Anda carikan. Silakan. Itu dia bertobat ketika perjalanannya ke Damsyik. Oh, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ada orang yang memiliki pengaruh iblis di dalam dirinya, 8 setan di dalam tubuhnya yang pura-pura bertobat. Matius itu terdapat dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Itu baru data, bangku. Jadi ada orang yang ada yang mengaku bertobat. Coba Anda bacakan Matius itu. Jika seseorang bertobat kemudian iblis keluar daripadanya mencari pemberhentian. Nggak ada. Anda tidak ngerti Bible. Sejak saya paham Bible, baca Bible sampai saat ini saya nggak pernah dengar ayat. Apa yang Anda baca di Bible? Yang Anda baca itu apa yang disampaikan oleh pendeta. Anda yang mengarang bebas itu. Matius 12 nomor 43 udah kusebut pun. Coba Matius 12 ayat 43. Tadi sudah kusampaikan, masih juga apabila roh jahat keluar dari manusia lalu mencari pemberhentian, namun dia tidak ke padang gurun, namun tidak menemukan kemudian tempat, akhirnya dia kembali ke rumah yang tadinya dia ada di dalam. Dia menemukan rumah itu bersih, artinya orang jahat itu bertobat. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 iblis yang lebih jahat darinya, lalu masuk kembali kepada orang tadi yang bertobat, sehingga orang tadi itu semakin jahat. Demikian jugalah akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Orang Farisi disebut angkatan jahat oleh Yesus. Itu abangku, karena mereka itu sudah melihat setiap mujizat yang dibuat Tuhan tiap hari di depannya mereka, tapi terus mereka meminta mujizat. Makanya Tuhan abangku nggak nyambung. Kan Anda berbicara tentang roh jahat itu kan? Roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang bertobat. Habis itu kalau iblisnya keluar memanggil iblis lagi, 7 iblis lagi yang lebih jahat dipanggil masuk ke dalam tubuhnya orang yang bertobat tadi. Dengarin ini saya jelasin itu. Jadi maksud daripada ayat yang Bang Suma katakan tadi, ketika Bang Suma bertobat, Bang Suma harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa jadi saya yang bertobat? Saya dapat mempertahankan, abangku. Paulus mengaku. Bang Suma setelah bertobat lalu kemudian Bang Suma kenapa jadi saya ya? Ini bicara nabi palsu. Lari ke saya. Anda jangan potong-potong saya. Kenapa lari ke saya? Anda bertanya, saya menjawab, jangan Anda potong-potong. Bang, saya katakan Paulus itu tidak bertobat untuk menjadi lebih baik. Paulus itu bertobat, selanjutnya kemasukan roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya.
Itu diterangkan di dalam nubuat Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Dan Paulus mengaku, dengar, dan Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis. Paulus sendiri mengatakan itu, abang. Inilah contoh-contoh penyesat ini seperti Bang Suma ini. 2 Korintus 12 nomor 7. Di dalam tubuhku, saya ya Juma. Di dalam tubuhku ada roh iblis yang berfungsi untuk menggocok aku. Paulus yang mengaku kok. Udah tinggi dia Juma. Ayo sama saya kau debat. Ayo. Buka kamera. Iya, kalau aku buka kamera, kita mau bahas Al-Quran yang mana? Persihab atau versi yang lain? Mana? Terserah. Mana? Terserah kamu. Coba. Buka kamera tapi. Ada berapa? Buka kameramu, bahas Al-Quran. Kamu pikir netizenku kaleng-kaleng? Bahas Al-Quran, kau diladeni, tapi buka kamera. Oh, versi Quran. Budak. Makan budak. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam. Wih, mana tadi? Tetap semangat Mas Suma. Berubah jadi semut naga biru. Wah, panjang itu. Iya. Tetap semangat Mas Suma, tetap semangat berjuang. Semangat. Amin. Semangat berjuang. Siap. Oke. Aku turun dulu. Siap, komandan. Oke, assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jago memang ini. Oke, silakan dinaikkan yang berbobot sedikit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya. Dari agama mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Siap. Silakan buka kamera, Bang, kita diskusi yang pelan-pelan aja diskusinya. Oh, siap, Bang. Silakan. Bentar, Bang ya. Oke Pak. Oke. Ya. Kok nggak ada suaranya nih? Macet apa jaringannya di sini apa di sana Pak? Rungkat ya teman-teman, sudah 2 kali rungkat. 2 kali rungkat, alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Ya, silakan Bang, silakan. Oke Pak. Boleh nggak saya bertanya Pak? Terkait dengan tema ini silakan. Biar kita nggak melebar, silakan. Siap. Ini saya mau bertanya. Ini mengenai Pak ini kan ada lagi live di TikTok. Iya. Dalam ajaran Katolik itu kan kalau menyebar menyebar tentang live itu nggak benar. Saya meminta penjelasan apa itu halal apa enggak, itu pertanyaan saya Pak. Halal atau apa? Gimana Bang? Pak, ini kan lagi live sekarang, lagi live. Iya. Ya, ini kan mengenai tentang agama. Jadi pertanyaan saya, Bang Indra, pertanyaan saya ini apakah menyangkut kebaikan apa menyangkut yang tidak baik, itu pertanyaan saya Pak. Oh, ini menyangkut kebaikan, membantu Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk.
membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Itu. Oke. Ya, itu Iya, maaf. ini- Jadi, Iya, maaf ya. Ya, Saya bertanya seperti ini kan karena ajaran Katolik itu tidak boleh sama sekali untuk menyebar hal yang ini saya nggak bilang tidak benar ya, saya hanya bertanya aja ya. Saya nggak bilang tidak benar, tapi saya hanya bertanya. Karena ajaran kami itu kan tidak boleh mengatakan hal sesuatu maupun live atau gimana pun. Makanya saya bertanya Tapi- kepada abang. ada nggak amanat agung di Katolik? Nah, kalau mengenai ayatnya memang sih nggak ada, cuman aturan yang dibuat. Karena kami kan memberikan toleransi. Ada nggak perintah di dalam Katolik untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh bangsa Ya. menjadi muridku, itu ada. Oh, ada. Nah, ini saya sedang membantu Anda untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kalau mereka menerima penjelasan-penjelasan dari pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu, abang. Kalau yang Anda sampaikan itu masuk akal, maka rakyat Indonesia bisa jadi menerimanya. Tapi kalau tidak masuk akal, mereka nggak akan menerimanya, gitu. Makanya saya membantu, kan Anda sudah akui ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, mari saya bantu. Nah, di dalam kitab saudara yang harus diberitakan itu, Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini yang kita bahas. Siapa nabi palsu yang menyamar domba itu? Begitu, abang. Silakan. Jadi ini ada satu lagi yang saya pertanyakan, Bang Yang. Di atas sudah tuliskan itu kan siapakah nabi palsu. Nah, itu pertanyaan saya, emang ada nabi palsu di sini di dalam ajaran agama atau gimana ya? Jadi saya bertanya kepada abangnya. Karena Ada, bang. menurut saya, Ada nabi palsu. Kira-kira siapa itu ya, Pak? Berdasarkan Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus tapi ngaku-ngaku murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Itu siapa, bang, yang datang ke murid Yesus di abad pertama itu? Siapa? Menurut abang siapa? Nah, itu ada salah satu murid. Ya, siapa? Salah satu orang yang bukan murid Yesus datang-datang mengaku-ngaku saya muridnya Yesus loh, padahal dia nggak pernah dipilih. Itu siapa? Kalau menurut dalam ajaran kami itu dia memang nggak dipilih, tapi mereka dipilih semua. Maksudnya dia tidak dipilih tapi mereka dipilih semua. Ini maksudnya gimana ini, bang? Apa saya harus hantamkan ke tembok dulu supaya saya bisa ngerti? Abang tadi kan mengatakan bahwa ada salah satu yang ngaku-ngaku jadi muridnya Yesus, kan seperti begitu kan, Bang? Padahal bukan muridnya. Padahal bukan muridnya, tetapi dalam ajaran kami itu kan memang semua itu muridnya yang ada. Cuman ada salah satu muridnya itu yang jadi pengkhianat. Itu aja. Oh, itu beda. Itu dia bukan nabi kalau itu. Ini yang dimaksud ini nabi palsu. Bang Indra Kurniawan, syukran. Yang dimaksud di sini nabi palsu, bukan pengkhianat. Nabi palsu itu mengaku-ngaku sebagai murid Yesus padahal bukan muridnya. Kalau itu nggak ada, saya belum dapat, Bang. Saya belum dapat ajaran seperti itu. Nah, itu yang saya bertanyakan. Saya tanya kepada saudara, Paulus ini murid Yesus? Ya, memang murid Yesus. Di mana tertulis kalau Paulus itu murid Yesus? Karena Paulus itu kan dia diserahkan. Diserahkan ke mana? Dia diserahkan, maka dia jadi muridnya, maka dia Iya, di mana tertulis? Yesus mengaku di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 orang ini muridku? Nah, di mana Paulus dipilih oleh Yesus?
Nah, kalau ajaran itu memang saya nggak begitu membahas, nggak begitu menghafal dalam ayat-ayatnya, Bang ya. Nah, ini makanya aku bilang live seperti ini membantu saudara-saudara Kristen awam supaya paham bahwa mereka kebanyakan hanya mengikuti agama nenek moyang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini. Mereka tidak pernah belajar tentang Bible. Maka saya hadir sebagai gembala untuk membimbing domba-domba yang ternyata palsu, bukan domba atau segala gitu, Bang. Nah, pertanyaan saya kan, masa seorang palsu kan itu memang nggak masuk akal itu, Bang. Loh, kok tidak masuk akal? Dia kan yang memenuhi syarat. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu Yahudi. Dia penyesat itu adalah nabi palsu. Dia bukan domba, tapi dia serigala yang buas. Nah, Yesus mengatakan itu kan, dia kan menyayangi muridnya supaya dia itu waspada. Nah, waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Ya, seperti Nah, itu. siapa yang datang kepada mereka? Nah, itu kan jangan sampai Kok jangan sampai ada yang datang kepada mereka. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Itu Yesus menubuatkan, wajib hukumnya ada nabi palsu datang ke murid Yesus. Enggak, kalau menurut saya itu kan dia menyayangi muridnya, maka dia mengatakan harus waspada dan menjaga. Nah, datang tidak nabi palsu itu kepada muridnya? Nah, kalau nabi palsu nggak ada, berarti Yesus bohong. gimana caranya dia bohong? Dia mengatakan nabi palsu datang, tapi Anda mengatakan tidak. Nah, itu kan taksir kan, ada, Bang. Itu umpama kita harus berhati-hati. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Wajib datang. Wajib. Gini bang, saya menjelaskan. Mohon maaf ya, ini saya menjelaskan ya, kalau benar, kalau abang nggak benar ya, cuman saya hanya menyampaikan aja. Contohnya bang ya, saya punya anak, saya sebagai orang tua, saya harus didik dia. Seandainya kalau dia pergi bermain, saya bilang, nah hati-hati di sana ya, jangan sampai katakan jangan sampai, artinya kalau tidak ada berarti Yesus ini terindikasi membual. Sekarang permasalahannya, apakah Paulus ini masuk dalam daftar deretan murid-murid Yesus? Kalau dia masuk dalam daftar murid Yesus, iya, walaupun begitu, tapi kan Anda harus membuktikan bahwa Paulus ini betul-betul dipilih oleh Yesus. Di mana Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tambah Paulus berarti 13. Mana dalilnya? Untuk Paulus mana dalilnya, Bang? Untuk Paulus dipilih Yesus, mana dalilnya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada dalil. Nggak bisa. Kenapa? Oh enggak, harus, nggak bisa tidak. Dia harus mengaku sebagai pengajar, dia harus mengaku sebagai pembimbing, dia harus mengaku, harus diikuti teladannya, harus.
Nah sekarang apa haknya kemudian? Harusnya bang, harusnya nih yang Anda dapatkan pengajarannya itu, kalau Anda adalah pengikut Yesus, ajaran Filipus, bukan ajaran Paulus. Paulus bukan murid. Anda sedang melindungi nabi palsu, itu aja intinya. Oh iya dong. Apanya? Ya kan itu bukti sudah dinubuatkan, harus terjadi. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus memang memilih orang ini, tapi buktinya mana? Enggak bisa kalau cuma modal ngeyel, nggak bisa bang. Harus ada bukti, harus ada dalil. Oh iya, memang harus kayak gitu. Namanya diskusi bang. Ini boleh merujuk kepada nabiku kalau Anda bisa buktikan. Nah, merujuk kepada nabi Anda, saya bisa buktikan. Kan begitu. Gimana? Jaringan abang, jelek jaringannya. Yang di YouTube mengatakan Oten tidak ada suaranya. Memang nggak ada, aku pun tak dengar suara apa-apa. Cari sendirinya aku. Dia berfirman dalam hati itu. Gak dengar aku pun suaranya. Bang, ngomong bang, nggak kedengaran suaranya di bawah. Yang di YouTube, iya memang nggak ada suaranya, aku pun nggak dengar. Bukannya jaringan, bukan juga HP Anda yang rusak. Memang dia nggak kedengaran suaranya. Bang, nggak kedengaran suara bang. Kencangin volumenya dulu. Volume dikencangin, nggak kedengaran di sini. Iya bang. Nggak kedengaran suara abang di sini. Nggak kedengaran. Nggak ada suara abang kedengaran, serius. Suara abang nggak kedengaran bang. Halo saudara Riz John. Halo bang, selamat siang. Halo, selamat malam bang. Iya, malam. Silakan buka kamera. Masih pemula bang, masih belum tahu yang mana dibuka bang. Tunggu, Mohon maaf. tunggu bang. Oh iya, belum bisa. Pengikutnya masih belum seberapa gitu. Iya, mesti berapa bang baru bisa buka bang? Soalnya 1000. Bang. 1000. Oh iya. Iya, kita sapa dulu teman kita. Halo saudara Teling. Halo Bang Zuma. Halo. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa juga. Iya. Teman-teman kita di bawah persyaratkan buka kamera soalnya. Waduh. Ya, pengen diskusi Bang, tapi belum bisa buka kamera, nggak bisa ya. Iya, itu dia makanya. Teman-teman kita di bawah itu mempersyaratkan buka kamera baru bisa kita diskusi. Iya bang ya. Iya. Halo saudara John. Malam kakak semua. Iya, malam Dedek John. Iya, malam juga. Bisa buka kamera saudara Leonel? Bisa. Ya, silakan. Saya menarik dengan Nabi palsu ini Bang Suma. Iya, bagus. Bagus, ini baru judul. Ini baru judul yang pas ini. Tunggu, Iya, saya kasih menyala lampu dulu Bang Suma biar saya terang Iya. Bang Suma. Betul. Diterima aja bang. Beliau ini dari Katolik, Protestan. Diturunin aja bang. Protestan. Siapa? Saudara, Siapa yang Protestan? abang. Saya. Ini sudah ada? Tan Bang Suma. Dari orang Lombok ya?
Dari Mataram, bukan? Diturunin aja NTB. bang. Oke, sip. Oke, makasih saudara Leo. Nah, lampunya masih gelap. Ini Bang Suma, lihat ini. Oh iya, betul. Udah terang. Silakan bang, terkait dengan nabi palsu ini, Ya, Anda sajikan data, habis itu Anda boleh terangkan kepada saya biar saya dengar. saya terangkan yang kenyataan aja Bang Suma ya. Siap. Pakai data, pakai dalil dari Tidak, yang Bible. sering terjadi di gereja ini Bang Suma. Yang sering Silakan. terjadi di gereja. Siap. Ini perintah Tuhan yang untuk nabi-nabi palsu yang berbulu domba, yang serigala berbulu domba, itu untuk orang-orang yang masuk Kristen KTP, yang pura-pura masuk ke gereja ini Bang Suma, yang hanya mencari seperti yang Bang Suma ngomong kemarin itu loh, hanya mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Bang Suma. Bukan mereka melayani Tuhan itu Bang Suma, hanya mengambil keuntungan dari gereja. Itu Bang Suma, itu yang sering terjadi itu di jangankan di Indonesia, di seluruh dunia sudah itu Bang Suma. Makanya sampai kebakaran gereja, dibakar apalagi di Amerika Latin. Kan kelakuannya mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu Bang Suma. Tapi mereka hanya mencari jemaat yang kaya raya, yang nyumbangnya banyak Bang Suma. Itu dia punya maksud Kakak Suma, bukan untuk nabi-nabi seperti yang Kakak Suma ngomong tadi. Untuk begitu ya Kakak. Jadi di gereja ada yang kayak gitu? Ada Bang Suma itu, apalagi di Peru, di Meksiko, di Amerika Latin, di Indonesia pun ada Bang Suma. Dorang itu hanya bilang aja menyembah Tuhan Yesus, padahal dorang itu mau ngambil uangnya jemaat itu Bang Suma. Itulah yang disebut dengan apa Bang Suma yang ngomong tadi itu loh, yang Bang Suma ngomong yang ada di Alkitab tadi itu loh. Oh. Iya, Jadi begitu Bang Suma yang terjadi itu. Lihat yang penangkapan yang gemit itu Bang Suma, yang kasus yang berapa yang di Sulawesi Utara kayaknya itu Bang Suma ya. Iya. Yang gemit itu Bang Suma, begitu sudah dia punya arti itu, dia punya Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya seperti begitu Bang Suma. Bukan dalam arti yang kita kasih contoh sama anak yang tadi itu, bukan begitu dia. Di dalam apanya kita sudah sendiri ini, begitu. Sampai Bang Suma belum tahu lagi berita di Kolombia, mereka di mana lagi di Amerika Latin lah Bang Suma, begitu. Sampai orang bakar gereja, mereka sendiri yang bakar karena muak sama ini yang seperti yang aku ngomong itu, sama pendetanya apanya gitu. Seandainya yang benar itu Bang Suma, kalau ada jemaat yang sakit, kita lawat, kita bawa sedekah dari uang persembahan yang tiap minggu itu, berdoa bersama untuk kesembuhannya, untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Itu yang benar Bang Suma. Benar Bang Suma ngomong itu, yang mendirikan kerajaannya mereka di muka bumi itu. Begitu Bang Suma. Kalau untuk di saya Bang Suma kan, kalau untuk di Bang Suma lagi seperti anak buahnya dorang dari Yaman itu Bang Suma, yang mengaku-ngaku jadi cucu Nabi, kita diterlantarkan begini bikin makam palsu. Seperti begitu sudah Kakak Suma. Begitu sudah dia itu ada di dirinya kita sendiri, mereka ini ada di kalangannya kita sendiri. Jadinya kita sendiri yang hati-hati Bang Suma. Makanya saya senang ini Bang Suma, ini nabi palsu ini, saya senang itu, saya dukung Bang Suma dalam hal ini Kakak, begitu. Berarti menurut saudara nabi palsu itu di gereja adanya banyak, bisa temukan, pernah mengalami atau pernah berjumpa memang orang-orang kayak gini yang cari keuntungan? Ini Bang, kadang datang ke gereja kita belum tahu datang asal usulnya dari mana, langsung bersaksi kesaksian yang bikin heboh, bilang kakinya patah, dalam nama Tuhan aja bilang dia dapat kesembuhan. Saya kan nggak tahu itu Bang Suma, dia benaran kakinya patah
fakta atau dia benar tuli atau apa kan. Saya kan nggak yakin tiba-tiba kan gereja kan terima-terima aja orang datang Bang Suma begitu kan, tidak tahu orang dari mana, yang penting gereja ini terima aja namanya datang mau ibadah Bang Suma kan. Tiba-tiba dia bersaksi seperti yang saya bilang itu, wah itu yang bahaya Bang Suma. Kayak Daud Tony itu Bang Suma, bahaya juga itu Daud Tony itu Bang Suma. Saya tidak suka sama dia Bang Suma. Kenapa dia rupanya? Sama seperti kesaksian untuk yang tidak benar itu. Dia itu kesaksiannya dia Bang Suma, saya bisa baca, dia ambil dari Wahyu, dari kitab Wahyu itu Bang Suma. Kitab Wahyu. Iya, kitab Wahyu yang ada di situ, dia bersaksi seperti begitu. Katanya dia kan juru santet, tukang santet dulu katanya dia kan. Tiba-tiba bertobat. Dipegang Tuhan, tiba-tiba dibawa Tuhan ke alam semesta, datang. Saya tidak respect yang begitu-begitu Abang, makanya saya suka dengan Abang punya judul ini, siapakah nabi palsu. Yang begitu-begitu sudah yang berbahaya Kakak. Jadinya imannya kita memang harus sama Tuhan memang Kakak. Jangan kita ikut-ikut sama yang begitu, biar dia bilang matanya buta tiba-tiba dijawab sama Tuhan, datang tiba-tiba langsung sembuh. Jangan percaya kita, itu sudah yang berbahaya itu Kakak. Begitu, dorang itu biar banyak jemaat yang datang, mau grogotin uangnya jemaat. Coba begini Kakak Sumaya, seandainya ada jemaat yang tidak mampu, yang ada sakit penyakitnya yang luar biasa, apakah sembuh dengan doa aja Bang Suma? Apakah kita tidak perlu dukung dengan materi, bawa dia ke rumah sakit yang benar, kasih keluar uang gereja ini berapa, ini uang gereja yang ada banyak ini, yang bendaharanya kita atur dia. Tidak mungkin dia hanya dengan sembuh, dengan kesembuhan aja, harus kita pakai perantara ke dokter. Ke dokter, kita betul. Harus, iya betul. Doa dokternya, dokter Tuhan kasih dokternya ini hikmat untuk kesembuhan untuk ibu ini, itu yang benar Kakak. Bukan yang bersaksi yang seperti yang saya ngomong itu Kakak, bukan begitu. Habis itu bersaksi dia dapat uang, dikasih. Gak ada suaranya. Biar ada perhatian dari gembala sidang, oh ini kita harus ambil ini dong. Ini kan mereka kan bukan orang Kristen ini Kakak, orang Islam, orang Hindu kadang begitu, bukan murni orang Kristen mereka ini. Kebanyakan orang Islam Kakak. Terus ada juga dari Madura kemarin, hanya sebentar dapat fasilitas di gereja semua. Apa yang terjadi? Kacau balau Kakak, dorang berantem suami istri. Apa yang mereka bersaksi itu tidak jelas, keluar hilang sendirinya, tidak tahu arahnya kemana. Bang Afidah barakallahu fiik. Begitu Kakak, itu dah kebanyakannya Kakak. Makanya untung saya bukan pendeta Kakak Suma, memang diapakan sama Tuhan, memang tidak jadi pendeta. Kalau saya radikal Kakak, saya seperti Kakak Suma, saya radikal, saya jadi pendeta. Tidak mudah percaya saya dengan orang yang datang ke tempat saya untuk beribadah, begitu. Tidak mudah juga saya memberikan. Lebih bagus saya fokus ke yatim piatu, fakir miskin, yayasan, maupun yayasan itu bukan orang Kristen, orang Islam pun saya pergi. Kalau saya pendeta, meskipun dia orang Hindu, saya pergi. Namanya yayasan, kita harus ke sana. Ini jangan kamu pergi datang memberikan kepada orang yang bersaksi palsu, yang seperti Kakak bilang ini, yang berbulu domba, serigala berbulu domba tadi itu kan memeras orang, itu hatinya mereka jahat, bukan untuk ke Tuhan, itu untuk menyenangkan Pak Gembala sidang kita aja itu, biar biar dikasih ini itu biar ada. No way buat saya itu Kakak. Iya, no way. Oh ternyata. Oh iya. Berarti itu juga ternubuat untuk akhir zaman berarti. Iya Kakak, betul. Itu kitab, coba Kakak baca itu kitab Wahyu itu benar semua. Betul. Orang-orang yang kuat iman seperti Kakak, yang punya ini
yang punya komitmen yang kuat, tidak tergoda dengan hal-hal apa. Kalau saya kan masih di dalam dunia, jadinya kita perlu fokus. Lain kalau seperti romo, seperti pendeta, seperti pastor, orang kakak kan memang udah fokus ke Tuhan. Kalau saya kan masih di dalam ormas lagi, saya organisasi lain lagi. Jadinya tidak terlalu fokus ke situ kakak. Begitu. Itu dia punya apa kakak? Maksudnya yang ayat-ayat yang tadi kakak bahas sama anak yang tadi itu dia punya maksud kakak. Bukan Muhammad yang palsu, bukan Tuhan Yesus yang palsu, bukan Paulus yang palsu, bukan begitu kakak. Itu seperti yang saya cerita sudah begini itu yang palsu. Seperti yang lihat itu anak-anak Arab yang bilang cucu-cucu Nabi itu kakak, ini untuk di kakak sudah tuh, jangan juga percaya. Saya lebih dukung kakak orang di sini, dukung kakak Wafi, dukung. Iya. Iya, betul. Iya. Betul. Kita disuruh minum tisunya mereka, kita suruh minum juga, suruh lap di keringat, bilang ada keringat Nabi. Jangan percaya yang begitu, sudah yang menyesatkan kakak, seperti yang nabi-nabi palsu itu kakak. Begitu kita harus, orang Indonesia ini harus bersatu. Bila perlu kita usir mereka dari sini ini, biar aja kita yang ada di sini aja begitu. Kalau Luga Tambunan itu nabi asli. Luga Tambunan. Iya. Betul. Iya. Makasih sang penolong. Barakallah, saudara-saudara Rama yang lain juga. Ya, kita nggak tahu apa dia ngomong termute ya, teman-teman. Abang di mana ini? Di kantor, di gereja, di gereja. Iya. Apa? Karena kita hatinya baik, kita berpikirannya positif sama seluruh makhluk Tuhan. Kakak semua makhluk Tuhan. Saya makhluk ciptaan Tuhan, semua binatang juga makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang kau harus ini apa kan banggakan dalam dirimu? Orang kita hanya makhluk, sebentar aja Tuhan ini ambil, kita tidak tahu bagaimana begitu. Siap. Luar biasa Bang. Ini jadi ini apa itu yang kita bilang PK itu kakak sudah ini DM itu. Loh, katanya situ yang mau DM, kok jadi iya, saya? dia tidak balas. Sebut nama saya mungkin. Oh, kalau sebut nama saya pasti dia nggak mau. Halo saudara, selamat malam saudara Intenews. Selamat malam Bang Juma. Malam. Dari Katolik Bang? Saya Kristen Bang Juma. Oke, Protestan berarti Bang ya? Iya Bang Juma. Oke. Mungkin tema ini bisa kita bahas Bang? Ya, saya sebenarnya kalau saya berbicara soal lakum dinukum waliyadin, ya. Wali ya. Jadi agama
agamamu agamaku agamaku. Ya. Jadi saya tak membicarakan tentang Islamnya. Jadi saya hanya berbicara, mau bertanya dengan Bang Juma nih soal Nabi itu apa sih artinya, Bang Juma? Kalau Nabi itu boleh diartikan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi, orang yang menerima ilham, orang yang menerima wahyu. Itu Bang, kalau kami. Karena kalau kita berbicara mengenai ajaran di atas muka bumi ini, maka mutlak agama-agama yang ada itu harus memiliki pengantar, harus ada yang menerima wahyu, orang-orang yang kemudian menerima pengajaran dari pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Halo? Halo? Shh. Halo? Udah turun? Kok bisa? Kenapa teman kita turun? Kenapa abang tadi itu? Halo. Kejepit pintu. Masa sih? Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Jack. Ya maaf Bang, saya cuman saja nggak sengaja. Salam Bang Juma ya. Siap Bang. Sehat selalu. Siap, makasih. Oke. Selamat malam. Bang Suma ditunggu. Oh iya, ada yang mau syahadat memang ini malam. Gimana ya? Halo, selamat malam. Bang. Iya. Ya. Iya, selamat malam Bang Cross. Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Mungkin ya. Protestan? Katolik ya. Katolik. Buka kamera. Kau tebarkan cerita palsu seolah-olah sesabar-sabarnya laki-laki. Kalau